Sekarang kita mulai ya teman-teman ya, dari IHSG dulu nih. Dari IHSG dulu, dan sentimennya apa? Oke, IHSG hari ini tuh nyentuh support paling kuatnya. Jadi kalau kita bisa tarik satu gambar di sini, ini satu garis di sini, ini sebenarnya ada pattern mirip head and shoulders itu. Dan hari ini pas mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Pas kena support dari head and shoulders-nya dan sempat kesentuh, hampir nyentuh MA200 terus mantul. Jadi beberapa kali mau nyentuh MA200 terus mantul. Jadi MA200 yang kebetulan sekarang di harga 69, di angka 6931, ini merupakan satu support yang cukup kuat buat IHSG. Dan artinya apa? Artinya beberapa saham blue chip seperti contohnya perbankan gede itu juga lagi berada di area support juga gitu. Nah contohnya adalah BBCA. BBCA hari ini dia juga menyentuh support MA50, agak nembus dikit sih terus kemudian mantul. Nah terus teman-teman perhatikan di sini, ini membentuk lower high, gunungnya lebih rendah daripada gunung yang sebelumnya ya, dan ada kemungkinan besok akan lanjutkan lagi pantulan dikit gitu. Cuman kalau bentuknya kayak gini lower high, dia akan begini nih ya. Jadi gunung yang berikutnya tuh kemungkinan nggak akan lebih dari garis merah ini, yaitu sekitaran angka 8.450-an gitu ya. Jadi akan di bawah ini. Nah terus kemudian implikasinya apalagi nih kalau si IHSG-nya di area support ya, saham lain yang juga tadinya juga berada di support ada saham BBRI. BBRI itu tadi pagi bentuknya doji-doji gitu di sini, terus kemudian tapi ditutup merah teman-teman, dan ini merahnya pas banget di area MA100, MA200-an ya, ada kemungkinan akan ada pantulan dikit. But the worst scenario kalau misalkan BRI sampai ke 4250 itu adalah kesempatan yang bagus buat teman-teman masuk. Nah, seandainya tadi teman-teman udah masuk di sini dan kemudian ternyata dia turun nih sampai 4250, mau jual enggak terserah. Mau di cut loss atau buyback lagi nggak apa-apa, atau kalau nggak mau cut loss nge-hold pun juga nggak apa-apa. Jadi untuk saham seperti BRI, BCA ini turunnya nggak akan sampai parah-parah banget, enggak gitu. Pasti tetap akan ada technical rebound gitu ya. Dan tadi mtrade juga ada masuk di sini buy on support, meskipun akhirnya ditutup merah turun, tapi kita masih hold untuk saham BRI ini. Oke teman-teman, hari ini tadi IHSG-nya turun, kemudian agak mantul dikit, turunnya sih sampai 1% lebih tadi, tapi terus kemudian tutupnya sekitar minus 0,46% doang. Bentar ya. Oke, didorong dengan koreksi dari saham-saham komoditas batubara, yaitu Adaro turun 5%, ITMG turun 4%, dan Arto turun banget 4%. Aku akan review dulu dari Adaro-nya ya. Jadi di sini kita udah bahas beberapa kali bahwa saham batubara itu lagi di level tertingginya Adaro dan juga ITMG ini di level yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau ada koreksi seperti ini normal correction dan bisa turun sampai 3850 dalam rentang waktu pendek. Terus ITMG-nya dia juga bisa turun sampai ke level 41 ribuan dalam rentang waktu pendek gitu. Nah teman-teman, gimana nih kita menyikapi koreksi dari saham-saham batubara atau turunnya harga saham batubara? Turunnya harga saham batubara ini terbilang normal karena naiknya udah sangat ketinggian sekali dan sebaiknya memang biar dia konsolidasi dulu. Tapi kalau sentimen dari batubara sendiri, sentimen dari harga batubara sendiri sebenarnya masih sangat menarik sampai tahun 2023 nanti. Saat ini harga batubara tuh sekitar kisaran level 400-an, sempat menyentuh level tertinggi itu 400 sekian lah ya, lumayan tinggi. Sedangkan harga produksi batubara di Indonesia tuh sekitaran 40 sampai 50-an aja gitu. Jadi tahun 2023 jika harga batubara turun sampai ke level 200 pun itu sebenarnya masih bagus buat sektor batubara. Maka dari itu nggak heran kalau grup Salim masuk ke dalam bisnis batubara dengan cara beli saham dari PT Bumi Resources melalui private placement.
private placement itu penerbitan saham baru sebenarnya, tapi nggak ditawarkan ke publik, yang beli adalah investor tertentu gitu. Nah sekarang sambil nih ya kita bahas private placementnya atau aksi korporasi dari Grup Salim dan juga Bumi. Sebenarnya ini udah pernah saya bahas ya. Jadi Grup Salim ini dia mengumumkan akan menjadi pemegang saham di PT Bumi Resources Tbk atau Bumi dengan dia menggenggam dia akan membeli saham tuh sekitaran di harga pelaksanaannya 120 per lembar saham gitu, dan senilai totalnya tuh 200 miliar saham di angka 24 triliun rupiah gitu ya. Jadi angkanya lumayan gede. Nah jadi teman-teman, dampaknya apa buat Bumi Resources? Pastinya ini akan jadi bagus untuk Bumi Resources sendiri dan juga untuk Grup Salim sendiri gitu. Jadi kita ngelihatnya sektor batubara masih akan oke. Nah terus sekarang aku agak random nih ya, agak jam kesana kemari. Tadi ada dibilang sektor batubara yang hari ini turun signifikan karena profit taking. Nah terus kemudian 24 triliun atau 11,5 ya, let me check later. Kita lihat saham Arto tuh hari ini turun signifikan juga teman-teman, and be very careful here, ini udah sangat downtrend sekali. Ya Artonya ini downtrend banget ya, dia downtrend banget, jadi masih akan turun lagi sampai ke level 6000. Oke, be very careful here. Terus Reynolds 17 nanya emas di mana? Emas turun terus. Tapi kalau kamu pegang emas batangan yang Indonesia, kalau kamu pegang emas batangan, maksudnya yang dibeli dengan rupiah, itu sebenarnya sama aja, karena sekarang kan dolarnya menguat ya, rupiah melemah, jadi nilai tukar terhadap dolar tuh jadi tinggi gitu. Jadi kalau dikaliin ya sama aja. Makanya kalau pegang emas batangan dalam bentuk batangan gitu, itu kayak hedging gitu ya. Jadi kalau harga emasnya turun, USD-nya naik gitu. Tapi kalau pas emasnya naik, USD-nya turun. Jadi imbang-imbang aja sebenarnya. Oke. Andi Anda satu nanya, Arto ada potensi double bottom nggak? Volume nama mengecil, bisa aja, tapi jangan kita terlalu berharap di situ. Oke, terus S Hardware turun, S Hardware juga turun, breakdown dari level 600. S Hardware ini turun di level 600. Ya, teman-teman perhatikan ini dia bisa koreksi sampai 530 sih ya, teman-teman. Jadi kemarin support kuatnya di 650, breakdown lagi gitu. Jadi ya wait and see dulu aja kalau teman-teman mau masuk. Aku mau ngejawab pertanyaan dulu dari Kentio. Jadi ingat disclaimer, investasi saham mengandung resiko, jadi teman-teman tetap ini ya, tetap waspada ya. Oke. Kentio nanya, lebih akurat support resisten yang garis-garis horizontal atau support resisten MA? Sama-sama kuatnya. Kalau garis horizontalnya tuh didapat dari high and low yang besar, maka dia akan menjadi satu support resisten yang cukup kuat. Tapi kalau dari high and low kecil, dia hanya akan menjadi satu support resisten yang nggak begitu kuat gitu. Sebagai contoh kayak gini nih. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Ini saham, cuekin nama sahamnya sebenarnya, ini saham BRI. Nah ini yang aku maksud dengan high and low yang besar tuh di sini. Nah ini high and low yang besar yang tinggi, ini yang kecil gitu. Jadi yang kecil dan dari periode waktu yang pendek, ini biasanya support resistennya jadinya nggak terlalu kuat. Tapi kalau high and low-nya gede di sini, ini di atas satu, atau aku bisa taruh lagi satu support di bawah dari low yang ada di sini. Nah ini jadi satu support dan resisten yang kuat, yang di bawah dan di atas ini lebih kuat daripada yang di tengah-tengah, garis biru di tengah-tengah ini. Terus kalau moving average tuh tergantung juga, kita nggak bisa compare dengan horizontal line. Kalau horizontal line-nya pendek dibandingkan dengan moving average 200, akan lebih kuat moving average 200. Tapi kalau horizontal line-nya panjang dibandingkan dengan moving average 20, akan lebih kuat horizontal line yang panjang di sini. Jadi tergantung rentang waktunya gitu ya Ken.
Oke, terus aku mau ngebahas saham BDMN. Aku mau bahas saham BDMN ya. BDMN hari ini naik lumayan signifikan. Mtrade ada trading BDMN tuh kapan ya? Ya, ini Mtrade sempat beli pada tanggal 7 Oktober kemarin. Dan 7 Oktober itu di sini hari Jumat kemarin, dan hari ini tadi breakout, lanjut breakout. Kita profit taking di angka profitnya sekitaran 8,1 sampai 8,9%. Sedangkan untuk jangka menengah kita masih ngehold ya. Oke. Happy Five Family Mtrade cuan BDMN tadi. Yeay. Ya, yang namanya trading ya masih ada peluang ya. Oke, terus teman-teman hari ini kita masih menanti FOMC minutes ya. Jadi meskipun nggak ada FOMC meeting bulan Oktober ini, jadi pekan ini market masih nunggu FOMC minutes. FOMC minutes tuh ngapain sih? Ngebahas tentang poin-poin penting yang akan dibahas di FOMC meeting November mendatang gitu. Jadi kayaknya Oktober ini nggak akan terlalu bumpy gimana marketnya. Kayaknya kalau perkiraan aku sih ya, koreksinya kayaknya nggak gitu dalam lagi. Jadi mungkin udah deket-deket area support kuat gitu. Teman-teman bisa buy on weakness untuk perusahaan-perusahaan yang bagus sesuai dengan plan kita pekan lalu, seperti contohnya perbankan gede kayak BBRI, kemudian BBCA, itu udah mulai teman-teman bisa watch untuk buy on weakness untuk trading gitu ya, buat tradingnya. Nah, sedangkan yang perlu kita waspadai adalah di November nanti tuh bakalan ada FOMC meeting yang kemungkinan akan menaikkan suku bunga lagi sekitaran 75 basis point. Jangan panik-panikan kalau pas nanti di November ada naik suku bunga. Karena apa? Karena kemarin waktu suku bunga naik, investor lokal di Indonesia jual-jualan, malah investor asingnya beli. Jadi investor asing tuh sebenarnya masih sangat tertarik dengan Indonesia dengan kondisi suku bunga, inflasi, pasar modal yang lebih bagus daripada Asia Pasifik. Dan kemudian selain itu Indonesia juga punya apa ya, satu daya beli yang cukup kuat, belanja negara dan daya beli yang cukup kuat gitu. Oke, terus masih tentang BDMN ya, aku sambung tentang BDMN. Tadi hari ini Mtrade ada take profit untuk BDMN lumayan tuh. BDMN ini sebenarnya secara kinerja keuangan pendapatan dia tuh cuma tumbuh 2% secara tahunan. Tapi laba bersihnya BDMN ini dia naik 70% secara tahunan karena dia ada efisiensi manajemen dan menormalisasi cost of creditnya turun 40% secara tahunan. Ya, jadi itu bagus untuk BDMN ya gitu. Tapi kita cuma trading jangka pendek dan juga untuk jangka menengah aja untuk BDMN-nya, sedangkan investasinya masih pada 4 bank besar. Mudli, inflasi emang ada dampaknya sama batu bara. Kebalik sih sebenarnya lebih pada harga batu bara yang atau harga komoditas secara keseluruhan yang memberi dampak pada inflasi. Sebagai contoh, ini ada pemangkasan supply untuk minyak ya, dari OPEC Plus ada memangkas supply minyak atau produksi minyak sekitaran 2 juta barrel per hari kalau nggak salah ya. Nah, dari sini ini bakalan bisa berdampak pada naiknya harga minyak. Dengan harga minyak naik, pasti otomatis ini akan juga berpengaruh pada inflasi naik gitu. Cuman sebenarnya kalau di Indonesia sendiri inflasinya tuh nggak perlu sampai dikhawatirkan gimana, cuman naik berapa kali aja gitu, dikit kok inflasinya Indonesia naik dikit aja. Yang paling tinggi tuh inflasi US kalau dibandingkan dengan naiknya inflasi dari US tuh jauh banget gitu ya. Jadi aku ada bikin satu video YouTube, mungkin akan naik beberapa hari lagi. Di situ dijelasin tuh inflasi Indonesia dan juga suku bunga Indonesia dibandingkan dengan US tuh naiknya gimana, beda banget gitu ya. Teddy Polandra, IKK turun apa dampaknya? Serius nggak dampaknya? Ini nanti sebenarnya mau dibahas bareng dengan Coach William ya. Tapi kalau kita perhatikan IKK atau indeks keyakinan konsumen ini turunnya tuh karena
ada kenaikan harga BBM tanggal 3 September lalu. Jadi turunnya dari 124,7 sampai 117,2. Kita tidak bisa mengelak bahwa di Indonesia tetap ada inflasi, tetap ada pengaruh untuk daya beli masyarakat dikit, tapi nggak separah di Amerika dan di Eropa. Mungkin ada kontraksi dikit aja gitu, tapi masih di atas angka 100. Jadi ini masih menunjukkan optimisme konsumen ya. Jadi pemerintah sendiri juga udah kasih anggaran bansos tambahan senilai 24,17 triliun. Ini diharapkan bisa ngebantu masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi kita lihat sih ini masih dalam angka yang normal. Nanti selengkapnya akan dibahas sama Coach William. Kenapa ada gap up dan kenapa ada gap down dari Dianka Trihono? Gap up dan gap down ya artinya kalau gap up ada peningkatan daya beli atau demand yang signifikan, sedangkan kalau gap down ya ada tekanan jual yang signifikan melebihi daya belinya, jadinya jatuhnya sampai ada celah gitu. Oke, sekarang aku mau bahas untuk saham Kalbe Pharma yang dia hijau sendiri di antara saham-saham yang lainnya, dan ini udah kita bahas untuk Kalbe Pharma beberapa waktu kemarin di Mtrade. Kita juga udah bahas untuk Kalbe Pharma, memang menarik sekali. Hari ini dia naik 2,71% dan ketahan, dia nurut banget dengan MA20-nya untuk Kalbe Pharma ini. Ketahan MA20-nya, dia nurut banget di sini. Terus teman-teman ya teman-teman, ini dia lagi nguji resisten 1900, berpotensi untuk menuju 1970. Kayaknya sekarang udah jangan dikejar lagi deh. Ini udah kita infoin beberapa waktu yang lalu dan udah tinggal ngehold aja. Di Mtrade juga udah beli dari 8 Oktober kemarin, 8 Oktober atau 7 Oktober ya. 8 Oktober mah Sabtu. Oh, 8 Oktober 2021. Ya, dia direkom di 8 Oktober 2021 untuk jangka panjang. Cek. Iya, ini jadi dari Oktober 2021 growth-nya sekitar 36 sampai 37%-an aja. Agak lambat sih Kalbe Pharma ini, tapi steady. FND Lim, ASI turun terus kena dampak BBM naik nggak? Penjualan mobil tertahan karena BBM naik. Oke, mari kita lihat Astra International. Astra International is very interesting for me. Buat aku dia sangat menarik sekali karena dia ketahan MA200-nya di sini nih keluar hijau. The worst scenario dalam jangka pendek dia sampai ke 6275. Dan Astra International ini banyak orang yang berpikir dia tuh cuma perusahaan otomotif, padahal sebenarnya United Tractor itu sudah menyumbang sekitaran 35-40% dari pendapatan Astra International. Dan United Tractor ini dia bukan cuma jualan alat berat aja, tapi ada di industri batu bara juga, dan termasuk yang diuntungkan. Mungkin yang agak-agak slow di anak usahanya Astra ini adalah dari CPO Astra Agro Lestarinya, tapi sebenarnya kalau dari United Tractor-nya ini sangat diuntungkan sekali. Nah, kalau ditanya kenaikan BBM bikin penjualan mobil jadi agak berkurang nggak? Ya mungkin dikit ya, tapi kayaknya efeknya nggak terlalu signifikan gitu. Kenapa? Karena mobil sendiri kalau aku perhatikan, aku nggak tahu kalau mobil-mobilnya Astra gimana, tapi beberapa waktu yang lalu dari 2021 itu orang mau beli mobil tuh indennya susah banget. Nggak tahu bener nggak sih teman-teman di sini ada yang kalian beli mobil nggak? Karena faktor kelangkaan chip ya kalau nggak salah ya. Jadi beli mobil tuh sampai inden tuh sampai lama banget gitu. Jadi anyway kayaknya nggak sampai dampak BBM yang sangat signifikan. Marketnya juga sebenarnya kalau orang beli mobil yang menengah ke atas gitu. Dividend trap nggak sih untuk Astra International? Kayaknya nggak sih, kita lihat sih kok nanti ya, kita akan update lagi. Ini yang betul-betul iya inden tuh, artinya mereka lagi nginden mobil ini. Oke. Indennya lama ya, kalian inden mobil apa nih, berapa lama? Hari ini asing net sell 721,77 miliar
Jualan saham BRI lumayan gede, 417,3 miliar, TLKM 100,5 miliar, Adaro 99,2 miliar, Astra International 84,9 miliar, dan Bank Mandiri 34,1 miliar. Kita bahas BBRI lagi karena ada yang nanya, boleh nggak sih average down gitu? Ya, kalau mau average down untuk investasi, better nunggu di 4250 sih, ya. Posisi sekarang masih agak-agak nanggung untuk investasi, ya. Jadi posisi sekarang ini tadi kita masuk untuk trading aja, teman-teman. Jangan all in, nih kata Marcelo Daniel, bener. Jangan sampai nangkep pisau jatuh, makanya tunggu di 4250-an dulu gitu. Properti gimana kata burung bulbul? Udah pada di area support nih katanya. Oke, kita lihat ya. Berpotensi membentuk pattern double bottom sebenarnya untuk saham-saham properti ini. Ya, properti ini berpotensi untuk membentuk double bottom di sini. Oke. Wait and see dulu teman-teman, karena akan ada FOMC minutes ya. Ya, kita wait and see dulu. Tapi kalau kamu mau investasi, udah boleh nyicil beli lagi nih. Sedangkan kalau untuk tradingnya kayaknya wait and see dulu gitu. Pas di support minor 905 untuk BSDE-nya, sedangkan SMRA tungguin di 570 aja. Masih ada koreksi di 570. Ari Pidem Bodo, TLKM asing net sell kok harganya malah naik, ya berarti yang beli siapa? Lokal gitu ya. Berarti lokalnya lebih kuat dong daripada asing. Businessman 000 BCA gimana? BCA tadi aku udah bahas di awal, dia memang mantul dari area supportnya, tapi kayaknya naiknya nggak akan lebih dari 8450 gitu ya. Jadi sampai 8450 ada potensi untuk koreksi lagi. Yang trading di situ waspadai area 8450 dan hitung juga komisi broker ya. Hitung komisi broker. Kalau kalian scalping cuman 1% itu nggak worth it, karena komisi brokernya berapa tuh? 0,1 berapa atau 0,2 yang beli ditambah dengan komisi jualnya ya. Anyway, hati-hati di situ kalau yang scalping. Tri Santoso Chandra, Pegas dan Bumi. Bumi tadi aku udah bahas tentang private placement, secara teknikal aku belum bahas, dan untuk Pegas aku mau review ya dari jangka menengah dan jangka pendek M-Trade ya. Hari ini sih naik, ada kemungkinan dia akan lanjut menguat besok ya. Resisten terdekat 1840 udah deket banget, bisa ditembus ke atas dan volumenya cukup oke. Disclaimer on guys, karena marketnya fluktuatif banget, terutama untuk sektor komoditas ini yang very volatile dan cenderung sideways gitu. Ini trennya masih sideways juga. Terus Bumi tadi aku udah bahas bahwa akan ada private placement dan grup ini Salim masuk ya. Cuman technically rawan profit taking, bisa turun, bisa koreksi sampai 155 atau sampai 127-an. 155 deh. Kayaknya belum ke 127. Jadi 155 dulu. Katanya semakin turun semakin dibeli ASI. Iya sih, tapi ya jangan beli terus, tunggu di support kuat, kan duitnya retail, duitnya terbatas ya. Bukan kayak asing gitu. Atau kayak institusi. Lokal kalau institusi ya gede juga gitu ya. Henry Chen 168, SMGR dan SMBR gimana semen-semenan? Masih challenging karena harga batu baranya naik. Jadi SMGR tuh kita sempat bahas dia akan turun kan. Ini udah turun dan mantul lagi hari ini. Kita lagi wait and see dulu untuk SMGR atau Semen Indonesia buat trading jangka pendek dulu. Kalau dulu kita banyak review juga untuk
SMBR ini sempat breakout, terus kemudian turun, breakdown lagi, balik ke masa sideways-nya. Ini jadi kurang menarik saat ini untuk SMBR-nya ya, udah balik arah. Aku nurut M-Trade aja kata saham beli daripada bingung lawan aseng-aseng. Ya kan, gerakannya aseng sekarang udah nggak kelihatan lagi. Rerahar, hari ini market sepi banget, volumenya kecil ya, 12,2 triliun rupiah. Jadi nyantai-nyantai aja teman-teman, nggak usah terlalu yang trading cepat-cepat juga gitu. Tapi masih ada dapat cuan juga ya dari BDMN. Oke. SCMA menjelang Piala Dunia, entarlah, masih lama ya, masih lama. Technical aja kita ya. SCMA sempat naik dengan volume tinggi, ini turun volume kecil, masuk watchlist dulu. Ini market saham sepi, dana-dana big fund lokal pada ke market mana dan mereka lagi nunggu apa. Kalau dana asing itu mungkin sekarang ada net sell dikit-dikit ya, tapi sebenarnya dana asing tuh ke Indonesia loh. Kenapa? Ya karena di Amerika udah kepanasan ekonominya, udah resesi gitu, dan Indonesia justru baru mau recovery gitu. Dan ini aku ada bikinin satu video YouTube, yang mungkin akan rilis dalam beberapa hari lagi. Jadi nanti ditonton di situ aja teman-teman ya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan invite Coach William. Halo Coach William. Halo Miss, selamat malam. Ya, kita mau bahas tentang indeks keyakinan konsumen yang sempat turun dari 124 jadi 117. Gimana nih? Oke, jadi kalau kita bahas IKK tadi kan sebenarnya misalnya udah jelasin cukup lengkap sekali ya bagaimana kita lihat dampak dari kenaikan BBM merupakan salah satu pendorong utama lah ya kenapa konsumsi masyarakat Indonesia di bulan September itu melemah gitu ya, karena kalau kita hitung by percentage gitu ya, di bulan September awal kan kenaikan harga BBM itu sebesar 30% ya, ini cukup lumayan besar lah gitu ya. Jadi dampaknya adalah tentu masyarakat akan mengurangi spending mereka dan itu tergambar dari penurunan pada IKK itu sendiri gitu. Jadi kita pikir semua alasannya cukup jelas kenapa begitu ya. Nah sekarang sih pertanyaannya adalah apakah kita perlu khawatir gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat secara spesifik gitu ya, sebenarnya kan level IKK kita itu masih dikategorikan cukup di atas level optimis gitu ya. Kenapa? Karena BI membuat benchmark itu di atas level 100 dianggap masih optimis gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat apakah kita perlu worry, seharusnya enggak. Cuma memang di sisi lain kita harus akui bahwa memang konsumsi sedikit melemah di bulan September. Dan itu juga tergambar pada kenaikan inflasi kita di bulan September lalu yang udah bertengger di level 5,9% gitu. Jadi ya semua masih on track, cuma kita perlu waspada. Ya, tapi kita nggak perlu khawatir berlebihan. Kenapa? Karena memang daya beli masyarakat kita masih cukup terjaga. Nah, mungkin yang menarik adalah begini ya. Kalau kita lihat IKK mungkin semua teman-teman udah tahu. Cuma di sisi lain kan kalau BI rilis data IKK, ada juga beberapa poin yang dirilis ya, termasuk salah satunya adalah indeks ekspektasi konsumen ya. Indeks ekspektasi konsumen juga turun, tapi memang kita pikir ini juga wajar ya, kenaikan dari dampak harga BBM. Nah, yang paling menarik sebenarnya ya dari IKK ini teman-teman yang pengen saya bahas adalah faktor penurunan tertinggi di IKK itu paling besar itu terjadi pada responden dengan tingkat pengeluaran di level 4,1 sampai di level 5 juta atau bisa dibilang itu di kelas menengah ke bawah. Jadi ini artinya ya teman-teman harus hati-hati ya sama sektor yang memang kelas marketnya itu adalah kelas menengah ke bawah, karena kalau kita lihat dari data IKK mereka yang paling banyak terdampak oleh adanya kenaikan harga BBM. Nah, ataupun penurunan pada IKK gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini yang harus kita antisipasi gitu. Nah, saham-saham apa aja itu? Nah, nanti biasanya kita akan bahas di morning briefing ya secara lengkapnya seperti apa, begitu misalnya. Oke. Ya ini aku bahas review dikit ya teman-teman.
ini pada nanyain Access karena Coach William dulu sempat salah eja Access jadi S Hardware gitu. Jadi kayaknya di sininya Coach William tuh jadi dicap Access terus gitu. Anyway, Access tadi aku udah bahas trennya turun. Kalau ditanya apakah akan ada turnaround di akhir tahun, ada kemungkinan akan turnaround, tapi kita lihat chart dulu aja, jangan nangkep pisau jatuh. Oke. Nah, terus ini banyak yang nanya juga tentang grup Panin. Grup Panin aku mau bahas teknikalnya dikit dan nanti akan tolong dibahas secara ini sentimen akuisisi PNBN yang ada kaitannya dengan BDMN juga ya. Coach William tolong dibahas nanti. Sebelumnya aku mau bahas teknikal dulu dari PNBN. Ini udah di resisten banget dan udah rawan profit taking untuk PNBN-nya. Terus kemudian PNBS ini juga udah rawan profit taking banget. Bentar ya, aku buka dulu chartnya. Jadi ini PNBS-nya, ini udah rawan profit taking banget di sini. Apakah akan lanjut naik atau enggak? Memang chartnya memang masih menarik gitu. Tapi kalau untuk secara jangka pendek sendiri ini udah agak-agak riskan ya teman-teman. Ini udah agak riskan untuk PNBS-nya. Mtrade udah nggak ada, PNBS udah jualan di 23 September kemarin udah profit taking dan aku malah telat jual, aku baru jualan tadi PNBS-nya personally. My PNBS aku jualan di angka 90.91-an di sini. Pas kena resisten langsung buang kiri. Jadi kalau trading berani HK, berani hajar kiri juga gitu ya. Willing to wait and see dulu ya. Oke. Terus tolong jelasin dong tentang katalis positif BDMN dan juga kaitannya dengan akuisisi PNBN. Oke, kalau dari PNBN ya, jadi memang PNBN ini kita akan bahas dulu dari cerita lama yang selalu berulang kembali ya. Artinya cerita yang selalu kita dengar setiap tahun ya, terutama terkait sama divestasi gitu. Jadi kalau misalnya saya pribadi sih lihatnya sih sentimennya masih sama gitu. Cuma memang untuk tahun ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena kelihatannya ya kabar yang selalu berulang ini kemungkinan besar itu akan tereksekusi gitu ya, dimana kemarin PNBN akan mendivestasi, ada isu bahwa PNBN akan divestasi terhadap Bank Sumitomo Mitsui gitu ya. Jadi kita bisa melihat ini tentu akan mempengaruhi ke seluruh grup dari Panin itu sendiri yang baik itu Panin Bank Syariah, baik itu Panin Life, Penin dan sebagainya gitu. Jadi isu-isu ini kita pikir masih menjadi salah satu alasan kenapa grup Panin selama beberapa hari terakhir ini sangat outperform gitu ya. Dan yang kedua juga sedikit bahas tentang Bank Danamon ya. Bank Danamon juga kita pikir atraktif, kenapa? Karena ya salah satu yang kita pikir tadi misalnya udah jelasin ya, secara fundamental kinerja bisnisnya bagus, walaupun secara top line tumbuh 2%, tetapi kan bottom line tumbuh luar biasa ya, karena memang ada efisiensi secara operasional, terutama dari beban operasional mereka. Cuma yang menarik adalah memang kalau kita bicara soal valuation ya, tentang prospek bisnis ya, Bank Danamon ini termasuk salah satu bank yang kita pikir valuasi itu paling murah setara dengan valuasi yang kita bisa lihat di Bank NISP ataupun di Bank BNGA. Itu dulu yang pertama ya. Ini salah satu kategori bank buku 3 yang secara valuasi cukup atraktif. Nah, yang kedua juga kita lihat Bank Danamon ini juga kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ini kan salah satu bank yang dimiliki oleh Bank MUFG ya, MUFG dari Jepang ya. Dan dulu kan MUFG ini pernah beli Danamon itu di sekitar 10.000 ya kalau nggak salah. Jadi memang cukup premium gitu. Jadi banyak investor tuh kembali aspek bahwa wah ini saham ini kemurahan. Dan yang kedua Bank MUFG pernah beli di 10.000-an atau 8.000 ya aku lupa gitu. Dan sekarang harga itu sangat murah sekali gitu. Jadi dengan kondisi market yang volatile, tentu kan sekarang investor mulai mencari lagi ya saham-saham apa yang secara valuasi masih murah gitu ya. Dan kita pikir ya yang paling dicari adalah seperti bank-bank seperti ini gitu yang secara valuasi murah. Dan yang kedua pasti banks ya. Banks kenapa? Karena udah kita share juga bahwa banks merupakan salah satu yang paling defensif untuk saat ini gitu. So that's why kenapa kita pikir ada apresiasi di sana begitu misalnya. Oke, thank you Will update-nya ya. Oke, aku akan lanjut bahas teknikal ya Will ya. Ya, thank you Miss. Thanks so much William. Aku mau bahas Saratoga dan Raja dikit karena banyak minta Saratoga sama Raja. Bukan ngantuk, kepalaku pusing ini guys. Kenapa? Lapar. Udah makan bisa lapar lagi. Nggak tahu kenapa deh. Anyway, Saratoganya sideways aja. Ada potensi untuk turun dikit dalam jangka pendek ya. Sideways aja sih. Terus kemudian selain Saratoga, tadi ditanya saham Raja.
ranjanya bisa turun nih di 990, bisa turun sampai ke 895. Oke ya. Jadi supportnya 990 di sini, kemungkinan bisa turun lagi sampai 895 atau 890-an. Oke? Oke deh teman-teman, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Selamat beristirahat semuanya dan salam profit. Oh iya, ini ada pesan dari tim, ada bonus 10-10, surprise deal 10-10 Harbolnas. Langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp dan ada workshop tentang cara memvalue perusahaan, cara menilai harga wajar perusahaan, value investing, tanggal 5 November nanti. Langsung aja tanya ke mtrade.id/WhatsApp juga ya. Salam profit, selamat malam. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.